Rahayu Semeton Sami. Saya praktisi pengobat tradisional Bali yang berbasis aksara Bali yang kini berpraktek di Rumah Sakit Bali Mandara, Poliklinik Kesehatan Tradisional Bali. Ingin memberikan sumbangsih pemahaman kepada semeton semua terkait masalah sistem pengobatan tradisional Bali yang sekarang sangat-sangat didukung oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Di pemerintah pusat membuat aturan terkait kesehatan tradisional Kestran, dan di Bali juga disambut baik oleh Pak Gubernur Bali dengan mengeluarkan peraturan gubernur terkait layanan kesehatan tradisional Bali di rumah sakit. Nah, saya akan sharing terkait sistem pengobatan tradisional Bali yang berbasis aksara Bali, yaitu 20 aksara Hanacara Kedada Sawale Mage Batang Padi Jayanya, yang kemudian menjadi 10 aksara yang disebut dengan dasa aksari Sabata Ainama Siwaya, dan juga menjadi panca aksari, tri aksari, dwi aksari, dan eka aksari manunggal menjadi ongkar ngadek. Itulah dasar pengetahuan dari sistem pengobatan tradisional Bali yang didukung oleh warisan-warisan lainnya berupa referensi lontar-lontar pengobatan, lontar-lontar usade, baik usade-usade rare, usade-usade dalam, banyak usade. Yang paling terkenal adalah usade Kalimusidi, serta lontar usade Buddha Kecapi, dan keputusan Sang Hyang Usade. Kami berpraktik di sini atas dasar pengetahuan itu, sehingga sebagai pengobat tradisional Bali yang diharapkan adalah bisa membedakan antara sakit karena non medis dan sakit karena medis. Kalau sakit karena medis itu sudah menjadi keahlian pengobatan tradisional, pengobatan modern, ilmu kedokteran modern yang sudah mendominasi, ya itu ahlinya para dokter, yang kita akan serahkan sepenuhnya kepada para dokter. Dan keberadaan kita di sini di Poli Kesehatan Tradisional Bali, Rumah Sakit Bali Mandara, adalah membantu dokter untuk mendiagnosis atau menganalisa pasien-pasien yang sakit karena non medis melalui sistem pengobatan tradisional Bali dengan metode pengobatan tradisional Bali yang luar biasa. Yaitu kalau dengan kita metode pengobatan tradisional Bali itu jelas, karena sumber pengetahuannya jelas, yaitu aksara Bali, Hanacara Kedada Sawale Mage Batang Padi Jayanya, yang berbeda dengan alfabet A B C D E F G H I J K L M N itu beda. Karena kalau alfabet A B C D E F G itu adalah yaitu khusus untuk komunikasi antar manusia, untuk menciptakan sains and teknologi, tapi aksara Bali, aksara Nusantara, ya, kalau di Nusantara namanya Sastra Jenri Ayuningrat Sanyang Haji Saka, di Sunda dikenal dengan Ngalagena Hanacaraka, di Jawa dikenal dengan aksara Jawa Hono Coroko, di Bali dikenal dengan aksara Bali Hanacaraka. Sastra ini luar biasa manfaatnya, karena selain untuk komunikasi antar manusia, juga berkomunikasi dengan manusia dengan dunia lain. Karena dalam sastra itu terkandung kekuatan yang luar biasa, yang orang lain mungkin menyebut setiap aksara ada khodamnya, jika ditempatkan pada tempat yang benar dan diurip dalam tubuh manusia. Ya, kemampuan seorang pengobat itu tradisional Bali itu harus memiliki kemampuan aksara itu yang sudah urip di dalam tubuhnya, sehingga bisa mendeteksi pasien-pasien yang sakit karena non medis. Nah,
kalau sudah bisa dideteksi itu ada non medis, seorang pengobat tradisional Bali juga harus bisa mengeluarkan non medis dari tubuh pasien sehingga pasien bisa merasakan perubahan secara perlahan, karena kalau non medis sudah lama di dalam tubuh manusia dia akan menimbulkan ikatan, dan itu juga memerlukan, selain dikeluarkan juga memerlukan pembersihan ikatan-ikatan itu. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman kepada pasien agar pasien paham bagaimana dia meningkatkan inner powernya melalui sastra itu, sehingga pasien lambat laun bisa melakukan penyembuhan diri secara mandiri di rumahnya, dan pasien juga bisa suatu saat bisa membantu orang lain kalau sudah bisa membantu dirinya sendiri. Jadi konsep pengobatan tradisional Bali itu adalah membuat pasien itu sembuh dan membuat pasien itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan juga mampu membantu keluarganya di internal minimal untuk menjaga kesehatan sesuai dengan metode pengobatan tradisional Bali dan juga membantu yang lainnya. Jadi tidak hanya berhenti di sini. Yang paling poin adalah memberikan pemahaman kepada pasien bagaimana caranya menjaga kesehatan secara tradisional Bali, bagaimana caranya melakukan pengobatan secara tradisional Bali, bagaimana juga caranya meningkatkan inner power dalam diri sehingga pasien bisa saja kelak nanti menjadi pengobat tradisional Bali, minimal untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan anak istrinya atau keluarganya yang paling kecil. Itu harapan saya sebagai pengobat tradisional Bali. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di Rumah Sakit Bali Mandara, terutama di Poliklinik Kesehatan Tradisional Bali di RSBM, bisa membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan dan juga membantu masyarakat yang sudah mengalami sakit karena non medis untuk menjadi seorang pengobat mandiri di rumahnya. Dan ini terbukti, apa yang saya lakukan ini adalah warisan leluhur. Ini terbukti secara turun-temurun setiap keluarga di Bali pasti punya lontar. Setiap keluarga, minimal setiap dadi pasti punya lontar. Itu adalah memang kiat-kiat seorang pengobat tradisional secara turun-temurun, bagaimana pasien yang diobati bisa mengobati dirinya sendiri dan juga bisa menulis dalam lontar-lontar itu sebagai warisan leluhur yang sekarang menjadi referensi sistem pengobatan tradisional Bali. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam rahayu dari Poli Kesehatan Tradisional Bali Rumah Sakit Bali Mandara. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging.